Halo semua, Miss Indi di sini. Pada video kali ini, kita akan masuk pada struktur data yang pertama, yaitu array. Untuk itu, apa yang akan kita pelajari pada pembahasan array ini? Yang pertama, kita akan melihat pengertian atau definisinya. Kemudian kita akan mengetahui beberapa operasi yang bisa kita lakukan pada array. Kemudian kita akan melakukan implementasi sederhana, yakni kita mengimplementasikan ke pemrograman C++. Kemudian kita akan mengimplementasikannya ke object oriented pada array yang tidak terurut. Tentu saja juga kepada array yang terurut. Setelah terurut, maka kita akan melakukan binary search. Dan yang terakhir, karena kita membahas tentang struktur data, maka kita juga akan membahas tentang kompleksitas Big O. Selanjutnya, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dari array. Array adalah struktur data yang mengacu pada sekumpulan elemen yang diakses melalui indeks. Array ini memiliki tipe terstruktur dan terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Nilai-nilai data disebut elemen. Oke, saya akan coba menganalogikannya seperti peserta ujian. Di sini jika kita lihat kursi-kursi dan meja-mejanya menandakan berapa banyak peserta ujian yang akan ada di dalam ruangan ujian tersebut. Berarti jumlah kursinya menandakan maksimal pesertanya, tidak boleh lebih. Untuk itu, operasi yang dapat dilakukan pertama adalah peserta datang ke lokasi, kemudian mengisi kursi yang telah ditentukan. Kedua, panitia memanggil nomor ujian atau peserta, dan peserta menjawabnya. Yang ketiga, setelah selesai ujian, peserta meninggalkan ruangan. Jadi, mungkin ada 3 operasi yang secara umum akan dilakukan di sini. Lalu, bagaimana kaitannya dengan array, yaitu array dalam struktur data? Yang pertama, maksimum kursi yang tadi menandakan panjang array-nya. Jadi array itu panjangnya fix. Misalkan kita tentukan sejak awal panjangnya 20, maka maksimum data yang diisi adalah 20 saja. Tidak boleh lebih. Boleh kurang dari 20, boleh misalnya 15 atau 12, namun maksimumnya hanya 20 saja. Kemudian datang ke lokasi mengisi kursi itu adalah operasi insert. Nah, kemudian panitia memanggil peserta ujian atau panitia mencari peserta melalui nomor ujian sesuai kursi. Nah, ini disebut operasi search atau find. Ya, nanti kita akan melihat linear search atau binary search yang ada di dalam array melalui operasi ini. Kemudian peserta meninggalkan ruangan ujian setelah selesai. Ini merupakan operasi delete. Nah, kita akan lihat operasi itu satu persatu ya. Jika kita lihat di sini terdapat 3 operasi, ada insert, search, dan delete. Ketiga operasi ini juga akan ada pada struktur data lainnya ya, misalnya ada linked list, graph, heap, dan sebagainya. Semua pada umumnya akan memiliki 3 operasi ini. Maka kita akan fokus pada operasi-operasi ini. Namun ada beberapa operasi lain seperti traversal, penelusuran, dan sebagainya. Nah, tapi secara umum, 3 operasi ini adalah intinya. Seperti di video saya sebelumnya, saya menyampaikan bahwa kita bisa memasukkan data secara tepat dan mengeluarkannya secara cepat. Jadi itu yang nanti akan ada insert dan search untuk operasinya. Delete tidak selalu ada. Oke, kita akan lihat contohnya atau visualisasi dari operasi insert, search, dan juga delete pada array. Nah, di sini saya masih berfokus pada insert yang tidak terurut, ya, array yang tidak terurut. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran lagi untuk insert pada array yang terurut. Nah, misalkan saya menjalankan 3 operasi insert, yaitu ada insert 40, insert 5, dan juga insert 35. Berarti, begitu saya menjalankan, maka akan masuk sesuai urutan, yaitu 40, 5, dan 35. 40 di indeks ke-0, 5 di indeks ke-1, dan 35 di indeks ke-2. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan saya menambah satu lagi, insert 20, maka 20 akan masuk ke indeks yang ketiga atau yang selanjutnya. Tidak boleh insertnya ke yang keenam. Secara struktur data kita akan membuat seperti ini agar
lebih efektif. Sebenarnya bisa saja kita masukkan insert 20 ke indeks ke-7 atau ke-6 ya, ke indeks yang lebih spesifik, tapi kita mau dalam array ini kita memiliki behavior atau perilaku yang efektif. Begitu. Kemudian bagaimana dengan operasi search pada array yang tidak terurut? Di sini saya akan mencari atau search 35, karena ini pencarian pada array yang tidak terurut, maka saya harus mencari secara linear atau secara berurut. Berarti kita punya pointer dulu di sini ya, yang menunjukkan ke arah 40 terlebih dahulu. Apakah 40 adalah 35? Bukan, maka kita lanjut. Apakah 5 adalah 35? Bukan juga. Kita lanjut ke indeks yang selanjutnya. Apakah 35 merupakan 35? Iya, betul. Jadi di sini kita sudah menemukan found it, maka kita akan tandai ya, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah behavior atau perilaku dalam pencarian pada array tidak terurut. Jadi urut seperti itu, atau kita sebutnya linear search atau juga sequential search. Yang terakhir, bagaimana penghapusan pada array tidak terurut atau deleted ya. Oke, misalkan kita ingin menghapus 5, maka seharusnya 35 akan shift ke tempat 5 tadi dan seterusnya. 20 juga akan shift ke posisi 35 yang tadi. Jadi ada shift up atau shift left, yaitu pergeseran sehingga ruang yang kosong bisa langsung kita isi. Baik, dengan kita punya algoritma seperti ini, maka bagaimana implementasinya? Pada video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan implementasi pada pemrograman C++. Terima kasih, tetap sehat dan semangat!